Hai teman semuanya, karena banyak teman kita yang request tentang SBMPTN, kita langsung aja bahas tentang SBMPTN ya. Langsung let's go. Nah, soal yang pertama adalah penyelesaian memenuhi syarat X kurang Y tambah 2 sebesar sama 0, terus X tambah Y kurang 3 kecil sama 0, X tambah 2Y kurang 2 besar sama 0, X bisa sama 0 dan Y bisa sama 0, tentukan bidang datar. Nah, di sini persamaan pertama kita keluarkan X kurang Y tambah 2 besar sama dari 0. Nah, berarti X kurang Y tambah 2 sama dengan 0. Boleh ya, karena dia besar sama 0. Nah, kita misalkan di sini X-nya itu sama dengan 0 ya. Maka ini kita ganti 0, X-nya X kurang Y, 0 kurang Y tambah 2 sama dengan 0. Maka min Y sama dengan 2, pindah ke kanan jadi min 2. Y sama dengan min 2 bagi min 1 kan 2. Oke, kita dapat titik-titiknya 0,2. Nah, sekarang untuk Y sama dengan 0, X kurang Y tambah 2 sama dengan 0. Untuk Y-nya 0 ya. Kita masukkan Y ini 0, maka X kurang 0 tambah 2 sama dengan 0, maka X kurang 0, X ya, X tambah 2 sama dengan 0, X sama dengan 2 pindah berarti min 2. Nah, berarti titiknya 0, min 2,0. Oke. Itu untuk persamaan yang pertama. Sekarang persamaan yang kedua ini 3x tambah Y kurang 3 sama dengan 0, langsung aja ya. Berarti kita asumsikan X-nya itu sama dengan 0, maka persamaan berubah 3 kali 0, berarti Y kurang 3 sama dengan 0, maka Y sama dengan 3. Jadi titiknya 0,3. Terus Y sama dengan 0 lagi, 3X tambah 0 kurang 3 sama dengan 0. Kita ganti aja ya, langsung dengan 0. Nah, berarti 3X, 3-nya pindah ke kanan, 3 ya. Maka X sama dengan 3 bagi 3, 1 ya. Maka 1,0 titiknya. Nah, untuk persamaan yang ketiga, yang ini X tambah 2Y. Ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Persamaan ketiga, X tambah 2Y kurang 2 sama dengan 0. Kita ganti X-nya itu sama dengan 0. 2Y kurang 2 sama dengan 0 jadinya ya. 2Y, 2 pindah ke kanan menjadi plus, maka Y sama dengan 2 bagi 2, 1. Titiknya 0,1. Terus kita ganti Y-nya dengan 0. Yang ini kita ganti 0. Maka X tambah 0 kurang 2 sama dengan 0. Maka X sama dengan 2 ya kan. 2,0 titiknya. Nah, sekarang kita bikin gambarnya teman-teman. Nah, ini gampang sekali ya. Kita bikin aja titiknya. Nah, untuk persamaan yang pertama yang ini itu ada titiknya 0,2. 0,2 berarti X-nya 0, Y-nya 2. 0,2 berarti di sini titiknya ya. Kita pakai merah aja. Titiknya di sini. Terus min 2,0. Nah, ini min 2,0 berarti tetap di sini. Oke, kita bikin garisnya langsung. Nah, kayak ini ya. Terus untuk persamaan yang kedua yang ini 0,3. 0,3 berarti di atasnya. Satu lagi 1,0. 1, X-nya 1, Y-nya 0. Nah, lanjut. Persamaan yang ketiga 0,1. Yang ini 0,1 berarti X-nya 0, Y-nya 1 berarti di sini ya. Terus 2,0. 2 X-nya, Y-nya 0. Nah, garisnya kayak gini. Oke. Nah, terus di sini ada ya X besar sama 0, berarti X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Kalau X sama dengan 0, maka dia sejajar dengan garis Y ya, ke atas lurus ya. Nah, kayak ini jadinya. Terus untuk Y sama dengan 0, maka dia sejajar juga. Nah, garisnya kayak gini. Nah, sekarang kita hubungkan titik-titiknya ya teman-teman. Maka jadinya ini kita bikin warna hijau aja ya. Titik di sini, terus di mana dia berpotongan. Nah, oke, kita hubungkan titik-titiknya. 1, 2, 3, berarti dia segi 4 jadinya ya. Nah, ini daerahnya. Otomatis dia itu adalah segi 4 di B jawabannya ya. Selanjutnya tentang limit X mendekati tinggi akar 4X kuadrat tambah 12X dan terus akar-akar lagi ya. Maka langsung aja di sini berarti limit X mendekati tak hingga. Nah, terus di sini akar 4X kuadrat tambah 12. 4 dan 12 itu KPK-nya ada ya. Berarti kita keluarkan 4 boleh ya. Kalau kita keluarkan 4 menjadi 4 dikali X kuadrat tambah
3x jadinya ya. Nah, dikurang akar dari x kuadrat kurang 3 sama yang sama soal x kuadrat kurang 5x. Akar 4 berarti limit x mendekati tak hingga. Di sini akar 4 bisa ya keluar jadi 2. 2 akar x kuadrat tambah 3x. Terus dikurang akar x kuadrat kurang 3. Lanjut dikurang akar x kuadrat kurang 5x. Nah, di sini kita harus ingat lagi ya. Nah, rumusnya dari limit x mendekati tak hingga ke rumus ya di teoremanya. Berarti di sini ax kuadrat ditambah bx tambah c dikurang akar dari ax kuadrat tambah bx tambah q. Nah, ini harus ingat. Kalau nggak ingat ini udah nggak selesai soalnya ya kan. Nah, langsung di sini dengan rumusnya, baru ini rumusnya L sama dengan B dikurang P per 2 akar A. Nah, di sini bisa langsung dapat B-nya ya. B-nya itu di sebelah X ya kan. Nah, berarti B di sebelah X di sini ada 3. Terus ada 2 ya kalau kita kalikan ke dalam nantinya ya. Maka 2 dikali 3 dikurang, di sini nggak ada yang X aja, nggak ada di sini ya. Berarti dia 0. Terus dikurang dengan di sini di samping X-nya itu B min 5 ini ya, yang ini. Berarti dia min 5 per 2 akar. A-nya berapa? A di sini 1 ya, di samping X kuadrat berarti 1. Di sini juga 1, berarti akar 1. Paham ya? Nah, lanjut 2 kali 3 6. 6 dikurang 0 6 ya. 6 dikurang min 5 berarti 6 tambah 5 jadinya. Karena min ketemu min yang ini ya. Jadi plus dia. Maka 2 akar 1 2. Maka 6 tambah 5 11 per 2. Kayak gitu ya. Ada referensi lagi ya. Ini Tom and Jerry bermain sebuah permainan sebanyak 4 ronde. Jadi pada awal permainan masing-masing dari mereka memiliki 400 koin. Pada setiap ronde permainan kalah harus memberikan setengah koin yang dimiliki kepada pemain yang menang. Jika Tom hanya menang pada ronde pertama dan ketiga, berapa jumlah koin yang dimiliki Tom di akhir ronde keempat. Nah, ini kayak gini teman. Pertama di sini ada si Tom, sini ada si Jerry. Mereka sama-sama mempunyai 400 koin ya. Nah, di sini katanya jika Tom menang pada ronde pertama, kita bikin ronde 1, 2, 3, 4. Tom menang ronde pertama, terus dan ketiga, otomatis dia kalah di sini ya. Nah, dan si Jerry di sini otomatis kalah, terus di sini dia menang, sini kalah, dia menang. Nah, katanya sini pada tiap ronde pemain yang kalah harus memberikan setengah koin ya dari yang dimilikinya. Nah, berarti si Tom menang, si Jerry otomatis ngasih koin setengahnya. Berarti di sini si Tom menang 600 jadinya. Jerry tinggal 200. Terus si Tom kalah, jadi dibagi 2, 300 tinggal. Nah, 300 yang bagian setengahnya kita tambahkan punya si Jerry 500. Nah, kayak gitu lagi ya. Berarti si Tom menang lagi, maka koinnya tambah lagi setengah dari 500 yang punya si Jerry. Maka jadinya 500 250 550 jadinya ya. Di sini 250. Nah, terus si Tom kalah lagi. Nah, si Tom kalah berarti 550 kita bagi dengan 2 ya. 550 dibagi dengan 2 yaitu 275. Gampang ya kan, di B jawabannya. Kalau keluar soal yang kayak gini, ini gampang juga nih teman-teman. Tinggal kita kali silang aja. Yang ini 20 dikali 1 20. Tambahnya kita turun ke bawah. Berarti 10 kali 1 10 dibagi 10 dikali 20 berapa? 200 sama dengan 1 per R. 20 tambah 10 30 ya kan, 30 per 200 sama dengan 1 per R. Nah, ini sama-sama kita coret nolnya, maka 3 per 20 sama dengan 1 per R. Maka R dikalikan 3, 3R sama dengan 20. R aja sama dengan 20 dibagi 3. 20 dibagi 3, ya memang segitu hasilnya ya. Berarti memang dalam pecahan. Nah, ini jawabannya di C. Lanjut, di sini di antara operasi berikut mana yang paling mendekati nilai 10? Kalau di bawah dia satuan dibagi dengan puluhan, otomatis enggak ya, jauh. Ini satuan sama dibagi satuan. 1 hasilnya ya, enggak juga. 95 dibagi dengan 0, berarti lebih besar nanti nilainya ya, ratusan ya. Nah, enggak juga yang ini. Nah, yang di atas 95 bagi 98 ini bakal jadi 1 ya, karena dia sama-sama puluhan. Nah, puluhan bagi satuan itu berarti dia jadi puluhan nantinya. Puluhan jadi bagi dengan satuan ya. Palingan dekat-dekat 10 lah. Nah, ini otomatis di B jawabannya, kayak gitu aja cara nalarnya. Yang nomor 2, next, dalam rangka maintenance sebuah mesin produksi dioperasikan tepat selama 151 jam. Jika mesin tersebut dihidupkan pada hari Senin pukul 8, maka mesin akan dimatikan pada hari. Nah, dihidupkan pada hari Senin pukul 8 ya, 8.00.
Nah, kalau kita menghabiskan hari Senin berarti membutuhkan waktu berapa jam lagi? Berarti 16 jam ya. Nah, sehingga Senin ini habis, yaitu membutuhkan waktu 16 jam. Nah, ini kan total jamnya 151, maka 151 ini kita kurang dengan 16. 135 jam sisanya ya. Nah, 135 jam. Satu hari itu kan 24 jam. Nah, jadi 135 kita bagi dengan 24. Itu sekitar 5, ya. 5, berarti 120. 5 kali 24 kan 120. 120, 15 jadinya ya. Berarti sisa 15 jam. Nah, jadi 5 hari. Berarti kan dia mulai hari Senin ya. Senin ini udah habis, berarti mulai Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, dia ke 5 hari. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, Senin ya. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, 5 hari udah habis dengan hitungannya ini, pembagiannya ini. Maka 5 hari kita habiskan coret. Ada 15 jam, berarti jatuhnya di hari Minggu. 15.00 jatuhnya. 15 jam ya, dari jam 00. Maka jawabannya di B ya, Minggu pukul 15.00. Jika M dan N memenuhi, ini persamaan 1 per M kuadrat kurang 2 per N kuadrat sama dengan 2. Nah, kalau pecahan di sini, kita misalkan aja ya, kita misalkan 1 per M kuadrat itu sama dengan X, terus 1 per N kuadrat itu sama dengan Y, gitu aja ya. Nah, maka persamaan ini berubah, 1 per M kuadrat jadi X dikurang 2 per N kuadrat jadi 2Y. Kenapa 2Y? Ini kan 2 per N kuadrat. 1 per N kuadrat dikali 2, ya kan? Ini kan kita ubah dengan Y yang sebelah sini. Oke, maka Y kali 2 kan 2Y. Kayak gitu ya konsepnya. Kenapa dia bisa 2Y gitu. Nah, yang ini seperti tadi juga ya. 3 per M kuadrat maka 3X dikurang 4Y. Paham ya? Nah, ini sama dengan 2, ini sama dengan 8. Terserah kita gunakan metode eliminasi, terserah mana yang mau kita habiskan ya. Yang X saja kita habiskan ya. Kita kali 1, ini kita kali 3, ini kita kali 1. Oke. Nah, maka di atas kita kalikan 3 semuanya. 3X kurang 6Y sama dengan 6. Di bawahnya 3X kurang 4Y sama dengan 8. Langsung kita kurangkan. Ini jadi 0 ya kan. Min 6 min 4Y berarti min 2Y sama dengan 6 min 8. 6 kurang 8 min 2. Maka Y sama dengan min 2 per min 2 1 ya kan. Nah, dapat Y-nya 1. Nah, sekarang kita substitusikan Y ini ke persamaan, terserah mau persamaannya ini atau yang ini. Yang persamaan 1 aja ya, lebih kecil. Maka X kurang 2 kali Y sama dengan 2. Kita ganti dengan Y-nya 1, X kurang 2 kali 1 sama dengan 2, X kurang 2 sama dengan 2. Berarti X sama dengan 2 ditambah 2 ya kan. Pindah ya, jadi plus ya kan. Ke 4, berarti X sama dengan 4. Nah, di sini M kali N berapa katanya. Kita coba X dikali Y itu kan sama dengan 1 dikali 4 ya. 1 kali 4 kan 4. Nah, sekarang kita ganti X dan Y-nya. X-nya tadi kan ini. Y-nya ini ya. Ingat lagi ya, kita mundur ke belakang lagi. Berarti 1 per M kuadrat dikali 1 per N kuadrat. Ini 1 per M ya. Sama dengan 4. Nah, ini kita kalikan berarti 1 per M dikali N kuadrat. Maka M N pangkat 2. Boleh kayak gitu ya. Sama dengan 4. Oke, paham ya? Kita balik aja. Berarti dia MN pangkat 2 sama dengan 1 per 4. Otomatis 4-nya terbalik juga. Jadi pecahan dia 1 per 4 ya ke bawah ya. Maka MN sama dengan akar dari 1 per 4. Yaitu setengah ya kan. Akar 1 per 4. Setengah kali setengah kan 1 per 4. Oke, jawabannya di C, dapat ya. Oke, terima kasih kepada teman-teman semuanya yang udah nonton video saya. Nice. Nah, silakan di like, di share, dan di komen ya. Dan subscribe juga, karena subscribe itu gratis kata si Atta ya kan. Nah, terima kasih teman semuanya. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Dah.